Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Bagian awal kita akan berbicara tentang filsafat. Filsafat menurut Mahfud Junaidi merupakan bidang kajian atau ilmu pengetahuan manusia yang kompleks. Filsafat mencakup aktivitas berpikir yang radikal dan komprehensif universal dengan proses analisis, sintesis, spekulatif, dan preskriptif tentang segala realitas yang ada. Sejauh kemampuan akal budi manusia yang didorong dengan sikap filosofis untuk menghasilkan teori tentang metafisika, epistemologi, dan aksiologi sebagai upaya menemukan hakikat kebenaran rasional guna menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Jadi pada dasarnya, filsafat adalah sebuah refleksi atas semua yang ada. Refleksi terhadap seluruh realitas, khususnya menganalisis dan mencari sebab-sebab terdalam dari realitas. Objek material filsafat adalah seluruh realitas yang ada. Sedangkan objek formalnya adalah sebab-sebab yang terdalam dari seluruh realitas yang ada. Objek kajian dari filsafat selalu menyoal 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, menyoal tentang apakah yang ada itu. Ini pertanyaannya bersifat ontologis metafisika. Kemudian yang kedua, apakah yang benar itu dan bagaimana kita bisa memperolehnya? Nah, pertanyaan ini terkategori sebagai pertanyaan epistemologis. Dan yang ketiga, apakah yang baik dan indah itu? Pertanyaan ini disebut juga dengan pertanyaan aksiologis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Di dalam bahasa Arab, kata pendidikan bersinonim dengan kata tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Namun, kata tarbiyah lebih sering digunakan untuk pengertian pendidikan Islam. Ada baiknya kita coba lihat satu persatu kata-kata pendidikan atau sinonim kata pendidikan di dalam khasanah keislaman. Yang pertama, tarbiyah. Di dalam Al-Quran, kita menemukan istilah atau kata yang seakar dengan kata tarbiyah, yaitu kata Arab, Rabbayani, Murabbi, Yurabbi, dan Rabbani. Di dalam Al-Quran, kata Rabba dalam bentuk kata kerja dapat kita jumpai di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 24. Begitu juga kita juga bisa menemukan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 18. Ta'lim. Ta'lim sering diartikan sebagai pengajaran.
Kata ta'lim dapat kita jumpai di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Begitu juga kita juga bisa dapat menemukannya di dalam surah An-Naml ayat yang ke-16. Zakiyah Derajat menjelaskan bahwa penggunaan kata tarbiyah dan ta'lim di dalam budaya Arab, pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab itu sering disebut sebagai tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab sering disebut dengan tarbiyah Islamiyah. Berikutnya, kata yang bersinonim dengan pendidikan dalam bahasa Arab adalah ta'dib. Kata ta'dib atau ad-daba ini dapat kita jumpai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan telah mendidikku, maka ia menyempurnakan pendidikanku. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menambahkan sinonim kata pendidikan dalam bahasa Arab dengan istilah riyadhah. Istilah riyadhah ini digunakan dan dikembangkan oleh Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi atau individu pada fase anak-anak, atau yang dikenal dengan Riyadhus Sibyan. Al-Ghazali dalam mendidik anak lebih menekankan pada domain afektif dan psikomotor dibandingkan penguasaan pengisian domain kognitif atau intelektual. Atiyah Al-Abrasi menjelaskan bahwa term tarbiyah lebih mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Sedangkan kata ta'lim dan ta'dib dianggap dan dipandang sebagai bagian dari kegiatan tarbiyah. Secara etimologis, dari tarbiyah seperti dikemukakan oleh para ahli memiliki keragaman arti yang semuanya mengarah pada peningkatan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik serta peningkatan kemampuan pemeliharaan secara psikis peserta didik yang harus dilakukan melalui proses pendidikan. Mendidik manusia sesungguhnya merupakan perintah yang diamanahkan oleh Allah. Karena syariat mendidik manusia bertujuan untuk meletakkan manusia di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis, pendidikan diartikan sebagai semua perbuatan, termasuk ke dalam kategori semua perbuatan itu adalah hal, cara, dan sebagainya. Dalam hal mendidik, yang berarti pula pengetahuan tentang mendidik atau pemeliharaan, atau latihan-latihan dan sebagainya. Baik badan, batin, dan sebagainya. Dalam pengertian yang sempit, Marimba juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
Ahmad Tafsir juga menjelaskan pengertian pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pengembangan pribadi dalam semua aspeknya. Tafsir juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan pribadi adalah mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan semua aspek adalah mencakup jasmani, akal, dan hati, atau jasmani dan rohani. Secara terminologis, pengertian pendidikan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kemampuan pengendalian diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, peran dan fungsi pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan beberapa peran dan fungsi pendidikan dan menyebut pendidik diantaranya dengan sebutan murabbi. Ini bisa kita jumpai di dalam surah Ali Imran ayat 79 sampai 80. Penting juga dijelaskan apa itu pengertian Rabbani sebagaimana yang dimuat pada ayat di atas. Kata Rabbani berarti orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid Abdurrahman Al-Aki juga menjelaskan pengertian Rabbani. Apa itu Rabbani? Ulama, muallimina, fuqaha fid din. Rabbani adalah seorang ulama yang mengajarkan pemahaman agama atau pesan-pesan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbani atau orangnya disebut sebagai murabbi adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai wakil Allah dalam tugas pendidikan. Juga meneladani sifat-sifat Allah dan menunaikan tugas serta amanah Allah untuk membantu memberikan pemahaman kepada umat manusia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pesan-pesan ketuhanan. Selanjutnya, Al-Quran sesungguhnya juga menjelaskan tentang siapa itu sesungguhnya pendidik atau hakikat pendidik. Allah adalah pendidik yang sesungguhnya. Allah pencipta manusia. Sedangkan manusia adalah orang yang diamanahi oleh Allah untuk menjadi wakilnya. Di antara tugasnya adalah dalam hal pemeliharaan bumi ini dan pendidikan. Di dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman dan menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha membelajarkan. Perintah membaca di dalam surah Al-Alaq sesungguhnya merupakan fondasi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, serta pendidikan sebagai pemberi spirit terhadap pengembangan ilmu, kebudayaan, peradaban, dan pendidikan. Islam membangun tradisi baru, yaitu tradisi membaca dan menulis. Islam berhasil memindahkan pusat peradaban ke dunia Islam pada abad yang lalu. Muncul pertanyaan,
Apakah pendidikan Islam sama dengan pendidikan agama Islam? Kita lihat pengertian dari pendidikan Islam. Ahmadi menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta mengembangkan sumber daya insani yang ada padanya untuk terbentuknya manusia yang seutuhnya atau dikenal dengan insan kamil sesuai dengan norma Islam. Muhammad Atiyah Al-Abrashi juga menjelaskan pendidikan Islam atau yang dikenal dengan At-Tarbiyah Al-Islamiyah adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar manusia itu hidup sempurna dan bahagia. Agar dia mencintai tanah air, memiliki kesempurnaan budi dan pekerti, memiliki keteraturan dalam pemikiran, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, serta manis tutur katanya, baik tutur kata lisan maupun tulisan. Marimba juga menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam. Azumadi Azra juga menjelaskan pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Apa tujuan hidup manusia dalam Islam? Yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan di akhirat. Begitu juga Zakiya Derajat menjelaskan bahwa pengertian pendidikan Islam secara umum adalah sebagai upaya pembentukan kepribadian Muslim. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam sehingga kelak bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan demikian pendidikan Islam adalah semua proses dan usaha penumbuhan, pengembangan, dan pemeliharaan semua sumber daya insani dalam semua aspeknya menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana dengan pendidikan rohani? Di dalam pendidikan Islam, pendidikan rohani menempati posisi yang sangat penting, yang tujuannya adalah untuk bagaimana mengajarkan rohani kita, bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui jalan menyembah dan merendahkan diri kepadanya, serta taat dan tunduk kepada manhajnya. Kealfaan kita dalam mendidik rohani atau kurangnya perhatian kita dalam bidang ini akan merusak manusia, baik dari sisi ruh, akal, tubuh, maupun bangunan sosial seluruhnya. Sekarang mari kita lihat bidang ilmu garapan dari pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Allah adalah zat yang wajib wujud. Allah zat yang maha mencipta. Agar dia dikenali, maka Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat itu sendiri secara bahasa berarti tanda-tanda. Maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan eksistensi dan keberadaan Allah. Melalui ayat qauliyah atau wahyu atau Al-Quran, Allah memberikan banyak informasi kepada manusia. Kemudian informasi-informasi itu disusun dan dionggok-onggok oleh para ulama
Sehingga kemudian sistematika susunan informasi-informasi itu kita kenal dengan ilmu akidah, berhubungan dengan informasi-informasi yang terkait dengan ketuhanan. Kemudian informasi-informasi yang terkait dengan hukum-hukum, kemudian disistematika oleh para ulama menjadi ilmu syariah. Informasi-informasi yang memuat tentang nilai-nilai akhlak disistematika oleh para ulama menjadi ilmu akhlak. Begitu juga dengan informasi-informasi lainnya, kemudian disistematika oleh para ulama menjadi ilmu keagamaan lainnya. Allah juga memperkenalkan dirinya melalui ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Melalui ayat kauniyah, manusia juga mensistematika berbagai hal yang kemudian kita kenal dengan beberapa jenis atau bidang ilmu, misalnya ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu tentang fisika, dan lain sebagainya. Perbedaan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam adalah berada pada keluasan cakupan. Kalau pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk bagaimana manusia atau peserta didik untuk mampu menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, mampu melaksanakan ritual-ritual keagamaan, memiliki pemahaman yang baik tentang akidah, mampu melaksanakan aturan-aturan agama, mampu memiliki akhlak yang mulia, dan berbagai kemampuan-kemampuan keagamaan lainnya. Sehingga pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi yang religius, memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan, memiliki rasa dan jiwa keagamaan, kemudian memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya menjadi hamba yang mampu melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan pendidikan Islam dimaksudkan untuk tidak sekedar menjadikan manusia atau peserta didik itu mengerti dan memahami ilmu-ilmu agama, tapi juga dimaksudkan untuk membantu manusia atau peserta didik untuk mampu menunaikan amanah-amanah penciptaan lainnya, di antaranya sebagai khalifah fil ard dan memakmurkan bumi. Untuk itu, persentuhan antara akal budi manusia dengan alam semesta, melalui itu Allah memberikan pengetahuan-pengetahuan, ini menjadi perangkat penting untuk membantu manusia mampu menunaikan amanah penciptaannya secara sempurna. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam. Ahmadi kemudian menjelaskan definisi dari pendidikan agama Islam. Menurut Ahmadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan, agar peserta didik, subjek didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga dengan demikian, pendidikan agama Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan filsafat pendidikan Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Mahfudz Junaidi menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam dapat didekati dari 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama
filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada Islam. Sudut pandang yang kedua, filsafat pendidikan Islam adalah filsafat Islam tentang pendidikan. Dan sudut pandang yang ketiga, filsafat pendidikan Islam adalah filsafat mengenai pendidikan Islam. Lebih lanjut dijelaskan sudut pandang yang pertama, filsafat pendidikan Islam merupakan filsafat pendidikan yang berlandaskan Islam. Maksudnya adalah filsafat pendidikan Islam merupakan suatu analisis yang bersifat filosofis tentang pendidikan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini, Islam dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisis, landasan dalam melakukan sintesis. Islam juga dijadikan sebagai landasan preskripsi dalam hal ketentuan bagaimana yang seharusnya terhadap masalah kehidupan manusia dalam bingkai dan upaya penumbuhan dan pengembangan potensi insani menuju terwujudnya kualitas insan kamil. Sudut pandang yang kedua, yang dalam artian filsafat pendidikan Islam sebagai filsafat Islam tentang pendidikan, maka dalam pengertian ini, filsafat pendidikan Islam dipahami sebagai pemikiran-pemikiran para filosof muslim tentang pendidikan. Sedangkan sudut pandang yang ketiga, yang melihat filsafat pendidikan Islam sebagai filsafat tentang pendidikan Islam, maksudnya adalah filsafat pendidikan Islam dipahami sebagai analisis filosofis tentang pendidikan Islam. Baik analisis filosofis itu terkait dengan masalah-masalah yang bersifat teoritis maupun berhubungan dengan praktis pendidikan Islam. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam adalah analisis filsafat tentang berbagai persoalan pendidikan Islam dan masyarakat Islam. Pada dasarnya, ketiga pengertian di atas dapat dipakai dan disatukan dalam mendefinisikan pengertian filsafat pendidikan Islam. Sehingga filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai analisis filosofis dan pemikiran-pemikiran filosofis tentang pendidikan dan pendidikan Islam yang didasarkan kepada Islam atau Al-Quran dan Hadis. Mahfud Junaidi juga menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan sinergi antara filsafat, antara Islam dan filsafat, filsafat Islam dan filsafat pendidikan. Sehingga untuk memahami filsafat pendidikan Islam diperlukan pemahaman yang baik tentang Islam, tentang filsafat Islam dan tentang pendidikan. Apa aspek filsafat pendidikan Islam? Tradisi filsafat adalah selalu berpikir dialektis dari tingkat metafisik, ontologi, teoritis atau epistemologi, sampai ke tingkat praktis, aksiologi atau etis. Aspek ontologis pendidikan Islam berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan secara filosofis. Hal inilah yang akan menentukan arah dan tujuan dari pendidikan. Sedangkan pada aspek epistemologinya, menekankan kepada keseluruhan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan, berupa aktivitas belajar dan membelajarkan, mendidik, melatih, menilai, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek aksiologisnya, berkaitan dengan nilai-nilai keseluruhan kegiatan dan nilai perubahan perilaku yang dihasilkan dari keseluruhan proses pendidikan. Apa objek kajian filsafat pendidikan Islam? Ditinjau dari objek kajian,
objek materi filsafat pendidikan Islam sama dengan objek materi ilmu-ilmu lainnya. Objek materi merupakan bahan baku utama dari ilmu pengetahuan yang bersifat umum dan makro, yaitu segala realitas yang ada, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sedangkan objek formal filsafat pendidikan Islam adalah hakikat manusia dari sudut pandang pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Di antaranya, pertanyaan tentang apa sesungguhnya pendidikan dan tujuan pendidikan Islam. Pertanyaan turunannya adalah, apa hakikat manusia dalam perspektif Islam? Bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan? Apa nilai dan standar nilai yang harus dipegang dan dijadikan landasan dalam pendidikan? Sekarang kita masuk kepada pengertian ilmu pendidikan Islam. Muncul pertanyaan, apakah ilmu sama dengan sains? Kebanyakan para pakar cenderung menyamakan antara ilmu dan sains. Padahal sesungguhnya kalau kita telusuri lebih jauh, antara ilmu dan sains ini memiliki asal budaya yang berbeda. Kata ilmu atau ilmiah, dia terambil dari bahasa Arab. Dia bukan terambil dari bahasa Inggris, bukan pula dari bahasa Jerman, Belanda, dan lainnya. Kata ilmu atau ilmiah, dalam bahasa dan budaya Arab memiliki makna yang luas. Sehingga ilmu atau ilmiah dalam budaya Arab mencakup di dalamnya hal-hal yang disebut dengan sains dan non-sains. Dalam bahasa Inggris kita mengenal dua istilah. Ada istilah science dan knowledge. Dua istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian ilmu dan pengetahuan. Sementara ilmu itu sendiri, dia bukan berasal dari akar budaya Indonesia. Ilmu diadopsi dari bahasa dan budaya Arab. Sains itu sendiri dibatasi pengertiannya kepada pengetahuan yang diperoleh dari hasil kajian atau penelitian yang didasarkan kepada prinsip dan metode saintifik. Dan metode saintifik mensyaratkan bahwa pengetahuan tersebut harus dibuktikan kebenarannya secara logis dan dapat pula didukung oleh data serta fakta empiris. Sedangkan knowledge tidak menghendaki hal yang demikian. Ilmu dan sains sesungguhnya tidak bisa disamakan. Jika sains lebih menggunakan paradigma positivistik dalam memaknainya sebagai pengetahuan yang diperoleh secara empiris atau kebenarannya diakui oleh logika dan dapat dibuktikan secara empiris, sedangkan ilmu dalam paradigma budaya Arab dan khasanah keilmuan Islam tidak menghendaki hal yang demikian. Kalau sains harus logis dan empirik, maka ilmu dalam khasanah keislaman tidak mensyaratkan harus logis dan empiris. Ada kalanya dia logis dan empirik, kemudian disebut dengan sains. Ada kalanya dia hanya cukup logis, sehingga kemudian dia disebut dengan ilmu filsafat. Dan ada kalanya dia berupa pengalaman-pengalaman batin, sehingga kemudian dia disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu spiritual. Nah, spiritualitas tentu tidak dapat dikatakan sebagai sains, karena pengalaman-pengalaman batin jelas
akan ada kesulitan bagi kita untuk bisa membuktikannya secara empirik. Muncul pertanyaan, jadi apa itu ilmu pendidikan Islam? Ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Atau pendidikan Islam itu adalah ilmu yang membahas suatu sistem pendidikan untuk membentuk manusia muslim sesuai dengan cita-cita Islam. Ahmad Tafsir termasuk salah seorang pemikir pendidikan yang menyamakan ilmu dengan sains. Sayangnya Ahmad Tafsir mengabaikan bahwa ilmu dan sains sesungguhnya berasal dari akar budaya yang berbeda. Ilmu menurut Ahmad Tafsir merupakan pengetahuan yang logis dan mempunyai bukti empirik dan dilakukan dengan cara riset penelitian. Pernyataan Ahmad Tafsir ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Ahmad Tafsir menyamakan pengertian ilmu dengan sains. Sehingga ketika sesuatu itu tidak dapat dibuktikan secara empirik, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai ilmiah. Padahal di dalam Islam, tidak semua ilmu atau pengetahuan itu mensyaratkan harus dibuktikan secara empirik. Ahmad Tafsir juga menjelaskan, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan berdasarkan Islam. Isi ilmu jelas adalah teori. Maka isi ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori tentang pendidikan. Ilmu pendidikan Islam merupakan kumpulan teori tentang pendidikan berdasarkan Islam. Dan tentu tetap Ahmad Tafsir mensyaratkan semuanya itu harus logis dan empirik. Singkatnya, menurut Ahmad Tafsir, yang dimaksud dengan ilmu haruslah memuat objek yang empiris serta dapat diterima dengan logis. Atau lebih lanjut, Ahmad Tafsir membuat matrik pengetahuan manusia sebagai berikut. Ahmad Tafsir membagi dan membuat matrik pengetahuan. Bagi Ahmad Tafsir, pengetahuan itu ada yang bersifat sains, ada yang bersifat filsafat, dan ada yang terkategori mistik. Masing-masingnya memiliki objek yang berbeda. Kalau sains, objeknya adalah hal-hal yang bersifat empiris, sedangkan filsafat, objeknya adalah abstrak. Apalagi pengetahuan mistik, dia adalah sesuatu yang abstrak, supralogis. Dari sisi cara mengetahui, sains jelas dia akan diketahui melalui riset. Sementara filsafat dia diketahui melalui berpikir logis. Adapun pengetahuan mistik dia diperoleh melalui riyadhah hati. Paradigmanya juga berbeda. Potensi atau sumber daya. Kalau sains jelas, potensi atau sumber daya yang digunakan adalah akal dan indera. Sedangkan filsafat, potensi dan sumber daya yang digunakan adalah akal. Adapun mistik, potensi dan sumber daya yang digunakan adalah hati dan rasa. Metodenya juga berbeda. Kriteria ukuran kebenarannya juga berbeda. Kalau sains, kriteria kebenarannya adalah logis dan empiris. Kalau filsafat, kriteria kebenaran itu cukup logis, walaupun dia tidak bisa dibuktikan secara empirik. Adapun mistik, kriteria kebenarannya adalah keyakinan, rasa, dan pengalaman batin. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan pengetahuan? Di dalam Islam atau dalam khasanah budaya dan peradaban Islam,
Pengetahuan itu bersinonim dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah semua hal yang diketahui. Dalam perspektif Islam, ilmu itu ada kalanya terkategori sebagai sains. Ada kalanya ilmu itu terkategori sebagai ilmu filsafat atau pengetahuan filsafat. Dan ada kalanya terkategori sebagai ilmu mistik atau ilmu tasawuf. Objeknya berbeda. Kalau ilmu sains, jelas dalam perspektif Islam, objeknya adalah ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Adapun filsafat, objeknya dapat berupa ayat kauniyah, dapat pula berupa ayat kauniyah. Sedangkan ilmu tasawuf, objeknya adalah ayat-ayat kauniyah atau pesan-pesan ketuhanan di dalam Al-Quran dan dunia kerohanian. Begitu juga dengan cara mengetahui. Ilmu sains jelas dalam perspektif Islam, cara mengetahuinya adalah dengan melakoni aktivitas iqra dalam pengertian riset. Iqra dapat berarti membaca, mengumpulkan, meneliti, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu filsafat, aktivitasnya adalah dengan melalui berpikir logis. Iqra dalam pengertian berpikir. Adapun ilmu mistik, maka cara mengetahuinya adalah iqra juga, tapi melalui riyadhah hati. Membaca dengan menggunakan indera hati. Sedangkan potensi yang diandalkan kalau ilmu sains, jelas andalannya adalah akal dan indera. Ilmu filsafat, andalannya adalah potensi akal. Adapun ilmu mistik atau tasawuf, andalannya adalah hati dan rasa. Metodenya juga berbeda. Sains metodenya sains, ilmu filsafat metodenya logis, ilmu tasawuf metodenya adalah intuisi, wahyu, dan ilham. Kriteria ukuran kebenaran juga berbeda. Ilmu sains ukuran kebenarannya adalah logis dan empiris. Ilmu filsafat ukuran kebenarannya adalah logis. Sedangkan ilmu tasawuf atau mistik ukuran kebenarannya adalah keyakinan, rasa, dan pengalaman batin. Dengan demikian, perbedaan antara matrik yang ini dengan matrik yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, kalau Ahmad Tafsir menyamakan antara ilmu dengan sains, sehingga kemudian filsafat bagi Ahmad Tafsir bukanlah ilmu. Karena jelas filsafat itu berbeda dengan sains. Sementara di dalam Islam, semua pengetahuan itu adalah ilmu. Hanya saja ada yang terkategori sains, dia logis dan empirik. Ada yang terkategori filsafat, kebenarannya dan ukuran kriterianya cukup sekadar logis. Dan ada kalanya dia terkategori tasawuf, berupa pencerahan, keyakinan, rasa, dan pengalaman batin. Namun semuanya di dalam perspektif Islam disebut sebagai ilmu. Sehingga ilmu di dalam perspektif Islam tidak mensyaratkan harus empirik. Berbeda dengan konsep ilmu yang dikemukakan Ahmad Tafsir, harus empirik atau ilmu sama dengan sains. Menurut Fazlur Rahman, objek utama dalam ilmu pendidikan Islam adalah
ilmu, pengalaman, dan teladan yang bersumber dari ajaran Islam. Sementara manusia adalah subjek untuk mencerna dan mengembangkan ilmu tersebut. Kalau ilmu sains, dia merupakan jenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset terhadap objek-objek empiris. Benar atau tidaknya, suatu teori ilmu sains tentunya ditentukan oleh logis atau tidaknya, atau ditentukan oleh ada atau tidaknya bukti empiris. Kesimpulannya, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan dalam perspektif Islam atau berdasarkan kepada Islam dengan ruang lingkup semua masalah pendidikan yang mencakup diantaranya aspek tujuan, aspek pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, dan lainnya. Baik dia itu berbentuk atau berupa konsep-konsep filosofis, sehingga kemudian dia disebut dengan ilmu filsafat pendidikan Islam, atau berupa pengalaman-pengalaman praktis yang empiris, sehingga kemudian dia disebut dengan ilmu sains pendidikan Islam, juga termasuk wawasan-wawasan yang diperoleh melalui intuisi atau pengalaman batin, atau dia disebut dengan ilmu spiritualitas pendidikan Islam. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.